Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus berikan nikmat tak terhingga kepada kita, masih berikan kehidupan, umur yang panjang dan juga kesempatan kepada kita. Dan juga tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang paling berharga yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ini terus Allah sampaikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua dipanggil dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita kembali kepada pelajaran kita, episode ya tentang pelajaran sholat. Episode perbaiki sholatmu, pasti Allah akan memperbaiki hidupmu di dunia dan di akhirat. Kepada yang baru bergabung, ya ini sekarang kita sudah masuk episode yang ketiga. Ya, episode pertama, kedua silahkan dilihat bagi yang baru bergabung. Ya ini episode yang berseri, ya berkelanjutan. Mudah-mudahan kita bisa membahas dengan lengkap sehingga bisa menjadi ilmu bagi kita, bisa kita amalkan yang bisa bermanfaat untuk kehidupan dunia tentunya dan kehidupan akhirat kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab ya tentang tujuan kita sholat, ya tujuan sholat. Mengapa kita harus sholat? Kira-kira itu intinya. Ya, mengapa kita harus sholat? Apa tujuan sholat? Nah, selama ini banyak orang yang malas sholat. Ya, kita tentu saja bahas orang yang beragama Islam, ya, orang yang mengaku Muslim. Ya, kita khususkan kepada mereka ini. Bagi orang yang tidak beriman, ya tentu saja mereka tidak akan sholat. Ini kita bahas pada orang-orang yang lahir dalam kondisi Islam atau sudah beragama Islam, sudah Muslim. Nah, pertanyaannya, mengapa banyak orang yang malas sholat? Ya, jadi mungkin ada 3 ciri ya, atau 3 kelompok. Pertama, orang yang malas sholat atau yang nggak mau sholat. Ya, dia mengaku Islam, dia mengaku Muslim, dia percaya Allah, dia percaya Rasulullah, dia percaya Al-Quran, dia percaya hari kiamat, ya, dia percaya ada surga, dia percaya ada hari akhirat, ada neraka, tapi malas sholat, ya, atau mungkin nggak mau sholat, ya, mungkin dengan berbagai macam alasan lah, alasan kesibukan dunia kah, alasan macam-macam lah, ya. Nah, ini kita bahas orang yang Muslim atau orang yang mengaku beriman. Nah, yang kedua, kelompok orang yang sholat, tapi sholatnya ya sewaktu-waktu, ya, sesukanya lah, kapan sempat dia sholat. Ya, kapan enak perasaan hatinya lagi mood ya sholat, kalau lagi mungkin sibuk dan sebagainya ya dia nggak sholat. Istilah kita bolong-bolong lah, nggak lengkap 5 waktu. Ya, nggak lengkap 5 waktu. Paling pun kalau sholatnya lengkap tuh hanya sholat di waktu Ramadan aja kadang lengkap. Mungkin di luar itu ya malas-malasan. Ya, jadi bolong-bolong. Bukan setiap waktu tapi sewaktu-waktu atau sesempatnya. Ini kelompok orang yang kedua. Nah, kelompok orang yang ketiga adalah kelompok orang yang sudah rajin sholat, ya, sudah rajin sholat, sudah rutin sholatnya 5 waktu, tapi sholatnya asal-asalan, ya, tidak sempurna, ya, tidak baik atau kurang baik bahasa kitanya. Jadi sudah sholat tapi asal-asalan, sekedar menggugurkan kewajiban, ya, sekedar bahasa kitanya, ya pokoknya aku kan udah sholat. Ya, namanya Islam ya udah sholat, sekedar begitu saja. Ya, kadang sholatnya terlambat, ya, udah pun terlambat kadang cepat, udah cepat kadang-kadang pun pikiran entah kemana-mana. Ya, istilah kita sholat seperti ayam matok makanan gitu, ya begitu cepatnya. Sujud, ruku, ya kadang-kadang tumak ninah pun tidak sempurna, ya jadi begitu. Nah, ini ada kelompok yang seperti ini. Nah, pertanyaannya, mengapa ada orang Islam yang mengaku beriman, mengaku Muslim, ada
seperti ini sholatnya. Nah ini bisa kita dekati pertama karena mungkin mereka tidak mengerti ya manfaat sholat atau tujuan sholat. Kalau mereka tahu tujuan sholat, tahu manfaat sholat, apalagi nanti manfaat di dunia dan juga manfaat di akhirat, tentu saja mereka akan rajin sholatnya, akan semangat sholatnya. Karena mereka nggak ngerti tujuan mereka sholat. Mereka menganggap sholat itu ya rutinitas saja, menggugurkan kewajiban. Yang namanya muslim ya harus sholat. Ya karena sholat dijadikan rutin, bahkan sekedar menggugurkan kewajiban, sholat terasa berat. Namanya sholat terasa berat, pasti kalaupun dikerjakan ya sekedar asal-asalan saja. Pokoknya kewajiban selesai, ya dia merasa sudah tenang. Ya, pokoknya aku kan udah sholat. Jadi karena tidak mengerti tujuan sholat. Kalau mengerti tujuan sholat, mengapa kita harus sholat? Ya, tentu saja ini urusan keimanan ya, tentunya tetap urusan keimanan. Tapi juga harus belajar, harus dikasih tahu dari kecil, harus tahu dari mulai kita muda. Atau bagi yang baru masuk Islam, ya tentu saja harus sudah tahu ketika dia sudah mulai masuk Islam, harus belajar. Karena kebanyakan kita yang Islam dari kecil ini kadang-kadang doktrin sholatnya itu dari orang tua itu kurang tepat. Orang tua itu mengajarkan sholat atau menanamkan sholat itu kurang tepat. Jadi sering kita diajarkan orang tua kita sholat itu hanya sebatas sholat itu wajib. Ya, kalau nggak sholat nanti Tuhan marah. Kalau nggak sholat masuk neraka. Nah, kira-kira begitu. Nah ini yang seperti ini kurang tepat. Anak-anak dari kecil. Jadi anak-anak dari kecil sudah diberikan beban yang berat bahwa sholat itu kewajiban. Ya, padahal tidak begitu. Sholat itu nanti suatu kebutuhan sebenarnya. Seperti kita butuh makan, seperti kita butuh minum, ya kita butuh sekolah, ya untuk kehidupan kita. Begitulah harusnya sholat. Bahkan sholat lebih daripada itu. Karena yang barusan kita bahas tadi makan, minum, ya dan seterusnya itu adalah kebutuhan jasmani. Sementara sholat ini adalah kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa kita. Kebutuhan hati kita yang akan menentukan apakah kita bahagia di dunia ini dan juga nanti bahagia di akhirat setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Jadi salah dalam menanamkan dari kecil. Ya, kita tanamkan anak. Jadi sholat itu wajib. Jadi seolah-olah beban bagi anak. Terus kalau nggak sholat Tuhan marah. Jadi kesannya Tuhan itu tukang marah gitu loh. Ya, seperti emak bapaknya yang marah-marah terus. Nah, jadi begitu. Jadi ada kesan begitu. Akhirnya jadi mengerjakan sholat tuh nggak enjoy. Kalaupun dikerjakan beban. Sekedar ya menyenangkan orang tuanya atau takut sama orang tuanya saja. Gitu loh. Yang ketiga, ya mungkin ya orang tua menanamkan dari kecil ya kalau nggak sholat nanti masuk neraka. Jadi sedangkan neraka bagi anak-anak kan nggak kegambar gitu loh. Nggak jelas apa sih neraka itu namanya anak-anak. Jadi gambaran-gambaran doktrin dari kecil ini membawa sampai besar gitu loh. Maka kita orang tua makanya perlu nanti belajar ini harus ditanamkan dari kecil bagaimana ya paradigma sholat yang benar bagi anak kita. Ajarkan tujuan sholat yang benar, ajarkan manfaatnya dengan benar, ya sambil dipraktekkan. Nah ini baru anak-anak itu learning by doing, belajar dengan benar dari kecil, sehingga sholat itu nanti ketanam, oh ya sholat itu bukan sekedar kewajiban, tapi dia kebutuhan. Seperti butuhnya kita terhadap makan, butuhnya terhadap minum. Kan orang gak ada yang dipaksa makan, gak ada yang dipaksa minum. Kita akan cari makan sendiri, akan cari minum sendiri. Karena kita haus, kita lapar. Nah begitu juga sebenarnya harusnya sholat ini. Karena ini kebutuhan jiwa, kebutuhan ruhani, kebutuhan hati kita. Ya, jadi gitu. Yang akan membawa manfaat yang besar nanti di dunia ini maupun di akhirat kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jadi inilah sebab-sebab mengapa sering banyak orang yang malas sholat. Ya maka harus ditanamkan. Mudah-mudahan nanti setelah melihat pelajaran ini, ya kita bisa memperbaiki ya sholat kita menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita tahu manfaatnya, tahu tujuannya, itu semangatnya pasti beda. Mengapa orang olahraga itu semangat? Ya, semangat olahraga. Apakah bulu tangkis? Apakah tenis meja? Apakah main bola, apakah apa saja lah olahraga. Kenapa orang semangat? Ya karena dia tahu manfaatnya biar saya sehat. Kan gitu. Biar sehat.
Nah, jadi kalau kita tahu manfaat sesuatu sama seperti mengapa kita suruh anak kita sholat, bukannya sholat, sekolah misalnya. Karena kita tuh dengan sekolah itu ada manfaat nanti, dengan sekolahnya bagus, ya nanti dia bisa menjadi orang yang berguna, yang bermanfaat, yang bisa bekerja dengan baik, bisa cari makan dengan baik, dia bisa sukses dalam kehidupannya. Dia bisa senang nanti dalam kehidupannya. Jadi begitu. Jadi mesti kita tanamkan, harusnya sholat juga gitu, ajarkan tujuan yang benar, kasih tahu tujuan yang benar. Kalau kita tahu tujuan yang benar, insya Allah kita semangatnya beda. Maka pada kesempatan kali ini kita nanti akan bahas pada periode ini atau pada episode ini, apa tujuan kita sholat, mengapa kita harus sholat, apa urgensinya kita sholat. Ini adalah perbaikan, nanti menjadi dalam sholat itu menjadi niat nanti. Tujuan kita belajar ini, tujuan kita sholat ini akan menjadi niat kita ketika kita sholat. Kalau niatnya benar, istilah kita ya, dari belajar tujuan, tahu motivasinya, dari motivasi sholat yang benar, nanti akan niatnya benar. Kalau udah niatnya benar, niat sholatnya benar, nah ini nanti kita perbaiki, memperbaiki niat sholat, nanti insya Allah sholatnya akan semakin lebih baik. Karena innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Ya, amal itu sangat tergantung kepada niat itu. Kalau niatnya bagus, niatnya benar, insya Allah nanti amalnya akan bagus. Jadi selama ini mungkin amal orang kurang bagus karena niatnya kurang bagus. Niat yang kurang bagus gara-gara apa? Paradigma berpikirnya masih kurang bagus. Ya, belum tahu untuk apa dia harus sholat, mengapa dia harus sholat. Maka dari kecil harus kita ajarkan dengan benar. Mengapa harus sholat, untuk apa kita sholat. Nah, habis itu baru kita masuk apa manfaatnya. Jadi berikutnya kita apa manfaatnya. Manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Insya Allah kita akan bahas. Nah, sekarang kita masuk kepada yang pertama ini. Apa tujuan kita sholat? Mengapa kita harus sholat? Yang pertama, tujuan sholat itu adalah ya untuk agar kita disayang Allah, kira-kira gitu, mencari ridho Allah. Ya, tujuan pertama untuk apa kita sholat? Untuk mencari ridho Allah. Atau bahasa yang lebih sederhana, supaya disayang Allah. Ridho itu sama dengan sayang. Ya, ridho itu sama dengan sayang. Jadi kalau kita bilang mencari ridho Allah, ya supaya Allah sayang sama kita. Nah, ini harus ditanamkan dari kecil, termasuk dari sekarang. Ya, jadi kalau kita tanamkan sama anak kita, nah ayo nak sholat nak, supaya apa sholat nak? Supaya kita disayang Allah. Nah, anak-anak kan konsep sayang dari kecil sudah mengerti. Anak-anak tuh konsep sayang dari kecil sudah mengerti. Supaya apa kita disayang ya? Kalau Allah sayang sama kita, nanti apa? Kita akan dijaga, dilindungi, doa kita dikabulkan. Seperti orang tua yang sayang sama anaknya. Ini kan anak-anak ngerti konsep sayang. Jadi bukan konsep wajib, gitu, tapi konsep sayang. Bukan konsep supaya nanti Tuhan marah. Itu kan Tuhan tukang marah. Ini enggak. Justru kalau kita ajarkan konsep sayang ini menunjukkan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kita ajarkan konsep yang benar di awal. Jadi kalau pertanyaannya untuk apa kita sholat? Apa tujuan kita sholat? Yang pertama yang utama itu adalah supaya kita mendapat ridho Allah. Supaya kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah sudah sayang, kita di dunia ini kan mencari ridhonya Allah. Di dunia kita dapat ridho Allah, doa kita dikabul, hidup akan dimudahkan, kesulitan akan dimudahkan. Di akhirat kalau ridhonya nanti apa? Dimudahkan segala macam urusan akhirat. Ujung dari ridho itu adalah kita masuk surga. Nah, jadi ini yang pertama dan utama. Ya, kalau sayang itu kan apa arti sayang? Sayang itu kan kasih sayang. Ya, jadi anak-anak dari kecil pun sudah tahu seperti papa mama sayang sama anaknya, ya begitulah. Bahkan Allah lebih daripada itu. Sayangnya orang tua kepada anak itu untuk Allah lebih dari sayang Allah kepada hambanya daripada sayang orang tua kepada anaknya. Jadi gitu. Nah, jadi kalau ini kan, jadi itu pun nanti akan berkembang ke depan. Sedikit saya buka clue-nya. Ya ke depan pun ketika kita niat pun gitu. Sebelum kita takbir itu pasang niat, ya Allah, aku sholat ini untuk mendapat ridhomu. Ya Allah, aku sholat ini supaya disayang olehmu. Jadi menjadi niat. Bukan hanya niat sholat nanti. Semua ibadah akan niatnya. Ya Allah, aku puasa supaya disayang olehmu. Untuk mendapat ridhomu. Aku sedekah, aku baca Quran, aku zikir, aku bantu orang. Aku haji, aku umroh. Aku menuntut ilmu. Aku menikah, aku bekerja. Semuanya nanti. Begitu kembangannya ke sana. Ya, ibtigha'a mardatillah kok dalam ayat tuh. Ya, jadi gitu. Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala atau mendapat
sayang atau cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertama. Pertanyaannya, apakah kita tidak ingin mendapat ridho Allah? Apa kita tidak mau mendapat sayangnya Allah? Semua orang kan, namanya orang beriman pasti ingin mendapat sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang beriman kecuali pasti ingin mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa dapat rahmat Allah? Bagaimana agar caranya biar kita dapat ridhonya Allah? Yang pertama kali ya salat. Makanya menjadi kewajiban utama. Orang tidak akan mendapatkan ridho Allah kalau dia tidak salat. Makanya sholat itu pertama kali yang diwajibkan. Makanya kalau dalam surat ke-6 ayat 161-62, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Dimulai dari ibadah sholat. Katakanlah, sungguhnya sholatku, ibadah sholatku, wa nusuki, ibadah-ibadahku yang lain, wa mahyaya, hidupku, matiku, lillahi, untuk Allah. Untuk Allah itu maksudnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang pertama dan utama. Tanamkan itu kepada anak kita mulai sekarang. Jadi kalau anak kita nanya, "Ma, untuk apa saya sholat, Ma? Untuk apa kita sholat, Ma? Pa, untuk apa kita sholat?" Ya, supaya kita dapat sayangnya Allah. Nah, kalau Allah sudah sayang, maka Allah akan bantu kita. Allah akan berikan, kabulkan doa kita, tolong kita, jaga kita, lindungi kita. Jadi begitu. Seperti sayangnya orang tua kepada anaknya, bahkan Allah lebih daripada itu. Nah, ini yang pertama. Ya, jadi itu tanamkan. Ini jadi niat nanti ke depan. Nanti kita akan, ini harus diperbaiki menjadi niat. Yang kedua, apa tujuan kita sholat? Ini saling berkaitan. Yang kedua adalah untuk kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu artinya terima kasih. Ya, berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga anak-anak paham. Semua orang paham. Nah, berterima kasih itu kan paham. Kita kalau udah dikasih banyak, ya kita harus berterima kasih. Dan kita kan mengajarkan anak-anak kita. Kita mengajarkan anak-anak, kalau dia diberi, kalau dia dibantu, ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Dalam bahasa Arabnya terima kasih itu syukron. Syukur, itu artinya terima kasih. Nah, berterima kasih kepada Allah, caranya dengan sholat. Kalau manusia, terima kasihnya dengan ngomong terima kasih. Kalau kepada Allah, tidak kita yang cukup sekedar terima kasih. Tapi wujud terima kasih kepada Allah ya dengan mengerjakan sholat. Karena nikmat yang Allah berikan banyak sama kita, kan Allah berapa banyak beri nikmat, tak terhingga nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ya. Surat 7 ayat 34. Ya. Jadi begitu. Ya, surat 14. Surat 14 ayat 34. Surat Ibrahim ayat 34. Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak kita bisa menghingganya. Nah, bagaimana cara berterima kasih sama Allah? Nikmat yang Allah sudah berikan banyak. Allah beri hidup, beri sehat, ya, berikan matahari, berikan seluruh fasilitas, air, udara, ya, tubuh yang lengkap, jantung, darah, semuanya Allah berikan. Lengkap semuanya. Kepentingan manusia Allah siapkan. Nah, bagaimana cara bersyukur? Allah telah berikan nikmat yang begini banyak ini. Ya, dengan cara sholat. Maka dalam surat Al-Kautsar Allah katakan demikian, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ya, sungguh kami, kata Allah, telah memberikan nikmat yang banyak kepada kamu. Ya, Al-Kautsar itu nikmat yang banyak kepada kamu. Fasalli, maka salatlah. Ya, li rabbika, karena Tuhanmu, untuk mencari ridho Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi ini perintah. Jadi supaya bersyukur. Kenapa kita sholat dayang ini? Kenapa? Allah telah beri nikmat yang banyak sama kita. Bersyukur dengan cara apa? Sholat. Makanya dalam sholat itu banyak berkaitan dengan banyak sekali hal-hal bacaan-bacaan yang sifatnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la, Alhamdulillah Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dalam Fatihah. Itu banyak sekali pujian-pujian di dalam sholat itu. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji dalam rangka berterima kasih. Berterima kasih karena apa ya? Karena sudah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara bersyukur yang paling top itu adalah dengan cara sholat. Walaupun nanti lanjutan yang lain ya ibadah-ibadah yang lain juga begitu. Nah, anak-anak kan sudah tahu. Jadi kalau ditanya, Ma, Pa, mengapa kita sholat? Ya bersyukur. Nah, kita sudah dikasih nikmat yang banyak sama Allah, dikasih hidup, dikasih semua fasilitas hidup ini. Ya kita bersyukur. Bagaimana cara berterima kasih Allah?
kerjakan sholat. Ini kan jadi datang dari dalam, ada rasa syukur. Datang dari dalam, bukan suatu paksaan. Karena yang bersyukur itu kan bukan paksaan, karena kita ingin berterima kasih. Namanya manusia itu ingin berterima kasih. Jadi ini mengapa atau tujuan kita sholat yang kedua. Dah toh untung juga nanti manusia kalau kita bersyukur kepada Allah. Tadi kan lagi-lagi untungnya bukan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi untungnya sama kita. Tadi misalnya yang pertama kita mencari ridho Allah. Ya, salat untuk mendapat ridho Allah. Salat supaya disayang Allah. Kalau sudah disayang Allah, yang untung siapa? Kan kita. Bukan Allah enggak untung kita salat. Justru yang untung dengan salat yang baik itu adalah kita. Kenapa? Begitu kita disayang oleh Allah, maka yang untung adalah kita. Yang mendapat manfaat adalah kita. Begitu juga bersyukur. Bersyukur pun nanti yang untung juga kita. Kalau kita bersyukur, syukurnya bagus, salatnya bagus. Kan dalam ayat yang lain Allah mengatakan. Dalam surat 14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmatnya sama kita. Jadi yang untung lagi-lagi manusia, lagi-lagi kita. Jadi kalau kita jelaskan sama anak, kalau nanti kita bersyukur, sholatnya bagus, nanti Allah tambah nikmatnya. Apakah nambah jumlahnya atau menambah barokahnya? Nanti Allah tambah nikmatnya. Jadi lagi-lagi untung kita. Jadi pendekatan-pendekatan seperti ini mesti kita tanamkan dengan betul kepada anak kita dari kecil. Kepada kita juga begitu. Nah ini juga nanti jadi niat gitu loh. Jadi niat kita dalam sholat, ya Allah, aku sholat ini karena ingin bersyukur kepadamu. Karena kau telah berikan nikmat yang begitu banyak tak terhingga kepada kami, maka kami bersyukur kepada engkau ya Allah. Nah jadi ini mesti kita luruskan. Jadi kalau ini lurus pemikiran begini, paradigma begini, sholatnya bagus, insya Allah orang akan semangat sholat. Ya, orang bersyukur kan semangat. Macam kita kan kalau mau berterima kasih sama orang kan kita kan terima kasihnya pasti datang dari dalam. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah yang telah memberikan nikmat tak terhingga kepada kita. Nikmat lahir dan nikmat batin. Bahkan seluruh alam semesta Allah tundukkan untuk kepentingan manusia, untuk kita manusia. Kita yang kecil ini di bumi yang dibandingkan alam semesta ini bagaikan butiran-butiran pasir di lautan. Justru seluruh alam semesta Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Apa enggak layak kita bersyukur? Apa enggak layak kita berterima kasih kepada Allah yang kita ungkapkan dalam bentuk sholat? Kita lihat dalam surat 31. Ya, ayat 21. Kan begitu. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ya. Tidakkah kalian memperhatikan Allah telah menundukkan seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi untuk kepentingan manusia, untuk kita. Wa asbagha 'alaikum, dan Allah menyempurnakan kepada kita ni'amahu, nikmat-nikmatnya, zahiratan, yang zahir, wa batinah, maupun yang batin. Jadi Allah sudah siapkan semua. Jadi apa nggak layak kita bersyukur? Baik yang zahir, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasa, ya, yang bisa kita hitung, maupun yang batin yang kita nggak tahu, berupa hidayah, berupa petunjuk, ya, berupa bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita manusia. Maka layaklah kita bersyukur. Bagaimana mengungkapkan rasa syukur itu? Yang paling utama adalah dengan cara sholat. Maka sholat kita akan semangat. Jadi kalau seandainya kita tahu dari awal sholat itu untuk bersyukur, dan untuk kita juga nanti kalau bersyukur. Kalau kita bersyukur dengan baik, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi ya kalau kita tidak bersyukur, ya tentu saja Allah akan, ya, tidak akan menambah nikmat. Justru nikmat bisa berubah menjadi bencana. Ya, jadi begitu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, ya, mengapa kita mesti bersyukur? Nah, itu mengapa kita harus sholat? Apa tujuan kita sholat? Yang ketiga adalah sholat itu adalah sarana kita minta tolong. Sarana minta tolong. Ya. Alat minta tolong kita kepada Allah. Supaya, bahasa kita supaya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi lengkap nanti dalam sholat itu untuk minta tolong. Ya, maka dalam Al-Qur'an dalam surat 2 ayat 45 dan juga surat 2 ayat 153 Allah mengatakan, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Begitu juga surat 2 ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin.
Wahai orang-orang beriman, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, sungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Dan ayat ini mengatakan bahwa kalau minta tolong sama Allah itu, ya, minta pertolongan sama Allah ya mesti dengan sholat. Makanya Rasulullah itu kalau punya masalah, punya beban yang berat, punya masalah yang berat, beliau harus segera sholat. Supaya apa? Supaya Allah mudahkan. Jadi kita pun demikian. Jadi sholat itu, baik nanti yang wajib maupun yang sunat, itu sarana kita minta tolong kepada Allah. Maka minta tolong kepada Allah Subhanahu. Makanya sholat itu kan isinya tadi di samping bersyukur ya ada pujian-pujian, di dalam sholat itu banyak sekali doa-doa untuk kepentingan kita. Doa minta hidayah misalnya dalam surah Al-Fatihah, ya, ihdinas siratal mustaqim, ya, supaya kita selalu berada dalam petunjuk Allah dan selalu berada dapat nikmat Allah. Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini kan doa. Doa dalam duduk di antara dua sujud, itu doa yang kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah itu jabaran lengkapnya dalam duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, ampunkan dosaku, minta supaya Allah ampunkan dosa kita. Warhamni, minta disayang oleh Allah. Wajuburni, supaya dicukupkan. Warhamni, ya, warfa'ni, supaya diangkat derajat kita, ditinggikan derajat kita, dimuliakan kita. Warzuqni, selalu diberi rezeki. Wahdini, selalu diberi petunjuk menghadapi masalah-masalah kehidupan kita. Wa'afini, akan disehatkan kita. Gitu. Ada tambahan lagi ya, wa'fu anni juga. Ada tambahan, ada yang mengatakan ini tambahan. Ada yang mengatakan cukup sampai wa'afini. Nah, jadi ini doa, berisi doa. Dalam sujud juga kita diperintahkan memperbanyak doa. Dalam sujud kita diperintahkan perbanyak doa. Ya, jadi karena sujud itu sarana yang paling dekat kita dengan Allah itu saat kita sujud, perbanyak sujud. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Seorang hamba yang paling dekat dengan Allah itu saat dia sedang sujud. Fa'aksiru fihi minad du'a, maka perbanyak doa pada waktu kita sedang sujud. Jadi sujud itu perbanyak doa. Jadi salat ini sarana minta doa. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan doa kepada Allah. Begitu juga nanti sebelum salam tahiyat akhir itu setelah fil alamina innaka hamidum majid juga kita disunahkan untuk meminta kepada Allah. Jadi salat ini sarana minta tolong. Sarana minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita kan manusia serba terbatas. Ya, kemampuan kita terbatas, akal kita terbatas, tenaga kita terbatas, waktu kita terbatas, sementara masalah kita berat, ujian hidup kita banyak. Nah, bagaimana caranya biar kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini bagian dari sunnah Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah. Kita diberikan ujian supaya kita semakin bergantung kepada Allah. Cara bergantung, cara minta tolong sama Allah gimana? Dengan sholat. Makanya kalau sholat kita bagus, insya Allah doa-doa kita dikabulkan. Orang yang sholatnya bagus itu pasti akan dimudahkan urusan-urusannya. Makanya dalam setiap azan, ya, 5 kali kita dengar, bahkan 10 kali, karena azan itu diulang 2 kali dalamnya, hayyalas sholah, hayyalal falah itu. Mari kerjakan sholat, mari mencapai kemenangan. Kenapa? Orang yang senantiasa ditolong Allah, insya Allah akan mendapat kemenangan dalam kehidupannya. Jadi begitu. Nah, jadi sholat sarana minta tolong kita. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya lakukan sholat dengan baik. Sholat ini kan sarana kita menjalin hubungan dengan Allah. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, sering berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik sholat kita, ya maka Allah akan senang sama kita, ya kita akan ditolong. Nah, ini juga sama anak-anak kita ajarkan, nah, kalau kamu mau ditolong ya sama Allah, sholatlah dengan bagus. Siapa sih yang nggak pengen ditolong oleh Allah? Kita masalah hidup kita berat, banyak, ya supaya ditolong lakukan sholat dengan baik. Nah, ini kita tanamkan dari kecil, termasuk juga kita tanamkan bagi diri kita. Setiap kita mau sholat ya kita tanamkan. Jadi udah 3 sekarang. Jadi niat sholatnya itu udah jadi 3. 1 niatnya pengen disayang, 2 niatnya pengen bersyukur, 3 niatnya pengen ditolong. Kalau kita ditolong kan yang untung siapa? Ya lagi-lagi kita. Jadi sholat itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Siapa yang tidak ingin ditolong dalam kehidupannya? Kita bukan Superman, kita makhluk yang lemah, ya, banyak masalah, lemah, ya, tidak semua bisa kita selesaikan. Makanya kita butuh Allah. Makanya Allahus Samad, Allah itu ada dibutuhkan, tempat bergantung seluruh makhluknya. Allahus Samad. Bagaimana cara kita bergantung? Bagaimana cara kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya lakukan sholat dengan baik. Itu yang ketiga.
Ya, yang ketiga. Ya. Nah, yang keempat ya juga sholatnya dalam bentuk yang lebih luas lagi. Ya supaya apa? Sholat ini, nah nanti kita dapat pahala. Nah kira-kira gitu, dapat pahala istilahnya. Pahala itu apa? Pahala itu semacam tanda petik tabungan kita, gaji kira-kira gitu. Tapi dalam bentuk abstrak, bahasa kita pahala, ajar, balasan dari Allah SWT. Jadi dengan kita sholat nanti kita dapat pahala. Pahalanya wow besar sekali, kita nggak tahu. Taunya nanti kita di hari kiamat. Betapa besarnya nilai sholat yang kita kerjakan itu. Nah ini kita hitung-hitungan pahala dikit saja. Hitungan pahala ya, yang senang mau hitung-hitungan pahala. Ya, gak usah jauh-jauh. Sekarang kita gini, sholat qobliyah subuh, sholat sunat 2 rakaat, qobliyah subuh, istilahnya sholat fajar, itu pahalanya lebih baik dari dunia serta seisinya. Nah, bayangkan aja, itu pahalanya, itu gajinya, itu balasannya, itu sholat qobliyah subuh, sunat. Kata Nabi, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, sunat fajar yang ikhlas, yang diterima Allah, itu lebih baik, khairun, lebih baik. Minad dunya, dari dunia ini, wa ma fiha, dan seluruh yang ada di dunia ini. Bayangkan, itu pahala salat qobliyah subuh, sunat. Bagaimana dengan pahala salat subuhnya yang wajib? Tentu saja yang wajib itu pahalanya lebih banyak daripada yang sunat, lebih gede daripada yang sunat. Sholat subuhnya berjamaah di masjid lagi, tepat waktu. Waduh, berapa nilainya? Begitu juga dengan sholat zuhur, sholat maghrib, sholat asar, sholat isya. Apalagi sholat malam. Sholat malam itu juga lebih tinggi nilainya daripada sholat qobliyah subuh. Jadi bayangkan pahala yang besar itu. Cuman kapan dapatnya? Nanti di hari akhir. Di dunia bisa juga dapat. Berupa apa nanti? Ya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam kehidupan. Dalam artian apa? Itu cairnya tabungan kita, tabungan pahala kita. Jadi tabungan pahala kita cairnya dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk kemudahan-kemudahan kehidupan, pengabulan-pengabulan doa. Jadi baru kalau mau tahu berapa besarnya nanti pahala sholat kita nanti. Di sini nggak sanggup kita menghabiskan pahala yang sebesar itu. Bayangkan satu sholat qobliyah subuh aja sudah lebih baik dari dunia seisi. Bagaimana cara menghabiskannya? Nggak sanggup kita menghabiskannya di sini. Gimana caranya nanti? Nanti di akhirat kita dapat yang bisa kita habiskan tak terhingga tahun selama-lamanya. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pahala besar. Nanti ujungnya masuk ke dalam surga. Maka salat untuk masuk ke dalam surga itu nanti adalah sholat. Ya, ujungnya balasan yang paling besar itu berupa surga. Maka dalam hadis dikatakan, ya, pertama kali dihisab di hari kiamat itu salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluha sa'imu amalihi wa idza fasadat fasada sa'imu. Dalam hadis yang lain, wa idza saluhat ya najaha wa aflaha. Ya, wa idza fasadat apabila dia khasira. Ghaba wa khasira. Ya, kalau salatnya benar seluruh amalnya, dalam hadis yang lain, maka bahagia dan menanglah dia, selamatlah dia. Tapi kalau sholatnya rusak semua amalnya, maka khosiro, dia akan ghaba wa khosiro, dia akan rugi, ya, dan akan celaka. Jadi pahala yang terbesar dari sholat itu masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, masuk kita kepada, jadi begitu besar. Nah, jadi boleh juga ya Allah, tujuan kita sholat, ya supaya dengan kita sholat ini kita akan dapat pahala yang besar, yang kita nilainya nggak bisa kita gambarkan dalam imajinasi kita. Itu baru satu sholat. Bagaimana kalau kita mengerjakan sholat itu mulai dari kecil kita sampai kita tua, berapa ribu rakaat yang kita kerjakan sholat itu. Masya Allah nilainya. Nah jadi inilah tujuan mengapa. Dan banyak sekali lagi manfaat-manfaat yang lain. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, di samping tujuannya ada lagi banyak sekali manfaat-manfaat sholat dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan juga nanti di akhirat kita akan bahas lebih detail. Ya, jadi dalam kesempatan ini mari kita perbaiki ya paradigma sholat kita. Ini sekarang nih. Jadi perbaikan sholat pertama itu adalah perbaikan paradigma kita sholat, perbaikan niat kita sholat, perbaikan motivasi kita sholat. Jadi kalau ditanya apa tujuan kita sholat, apa motivasi kita sholat, apa niat kita sholat, jadi kita perbaiki dari awal. Apa itu? 1, karena supaya mendapat ridho Allah, supaya Allah sayang sama kita. 2, untuk kita bersyukur. Ya,
Bersyukur, berterima kasih atas nikmat yang banyak. Kalau kita bersyukur, nikmat akan ditambah. Yang ketiga, kita supaya selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat nanti. Yang keempat, sebagai tabungan, mendapat pahala di sisi Allah. Tabungannya apa? Oh, begitu besarnya. Nggak bisa kita bayangkan sekarang. Dapatnya nanti lihat nanti di akhirat. Di dunia pun bisa cair dalam bentuk kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita. Nah, ini kita tanamkan dari kecil. Jadi sekali jadi niat. Mulai sekarang ya Allah, pasang niatnya. Jadi sekarang latihan di rumah. Ini menjadi niat, perbaiki niat. Ini jadi niat. Paradigma ini, pandangan ini, tujuan ini jadi niat kita sholat. Mulai sekarang ya Allah, aku sholat ini, sholat zuhur ini, sholat asar ini, sholat maghrib ini, sholat isya ini, sholat subuh ini, sholat sunat ini, ya, sholat tahajud ini, kulakukan ya Allah, ingin mendapat rahmat darimu, mendapat ridho darimu. Yang kedua ya Allah, dengan sholatnya aku ingin bersyukur kepadamu. Dengan sholatnya Allah ingin aku mendapatkan pertolongan darimu. Yang keempat ya Allah, dengan sholatnya aku ingin mendapat pahala yang besar darimu. Dari sisi engkau ya Allah. Engkau yang tahu berapa besar itu semua. Ya Allah, terimalah sholatku. Begitu niat. Masukkan jadi niat. Jadi semangatnya beda. Mari kita perbaiki niat. Jadi semangatnya beda. Ya, jadi mulai sekarang kita sudah bisa kita amalkan. Pada pertemuan kemarin itu sudah kita amalkan. Ada lagi yang kita amalkan kemarin kan? Ingat lagi pertemuan kedua sudah kita mengamalkan doa yang dengan doa itu selalu dimudahkan nanti ibadah sholat kita. Sekarang ini yang kita amalkan ini perbaiki. Apa yang perbaiki yang pertama? Mari kita perbaiki motivasi sholat kita, niat kita, tahu kita tujuannya sehingga masuk ke dalam jiwa kita. Dan ini pun kita ajarkan kepada anak-anak. Kalau ini nanti kalau udah bagus, insya Allah nanti masuk ke dalam jiwa kita. Setiap sholat kita pasang niat. Ya Allah, aku sholat ini. Nah, yang pakai usolli ya silahkan. Ya, setelah usolli masukkan niat ini ke dalam hatinya. Atau sebelum usolli ya pasang niat nih. Yang biasa pakai usolli silahkan. Kita tidak berdebat urusan khilafiyah ini. Silahkan mau pakai usolli, tidak pakai usolli. Yang penting niat di dalam hati ini masukkan. Ya Allah, aku sholat ini untuk mendapat ridhomu, dapat kasih sayangmu, bersyukur kepadamu, selalu ditolong olehmu, dan mendapat pahala yang besar di sisimu ya Allah. Niatkan ini. Karena innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya seperti ini, innamal a'malu binniyat kata Allah. Ya kalau niatnya begini ya kita dapat ini semua. Jadi kalau niatnya mendapat ridho ya dapat ridho. Allah ini kan bagaimana prasangka kita, bagaimana niat kita. Niatnya mendapat ridho dapat ridho. Niatnya bersyukur, nanti niat bersyukur akan ditambah nikmat. Niatnya ditolong akan ditolong. Niatnya dapat pahala, ya akan diberi juga pahala yang banyak. Tapi kalau cuma niatnya menggugurkan kewajiban, maka dapatnya pun sekedar menggugurkan kewajiban juga. Rugi kita. Maka mari sekarang perbaiki niat kita. Perbaiki motivasi kita. Perbaiki pandangan kita. Ini menjadi tujuan kita. Jadi tujuan kita ini kalau masuk dalam jiwa kita ini akan memberi pengaruh nanti. Kalau orang yang niatnya benar, yang pertama saya katakan dari awal, maka pasti semangat sholatnya akan beda. Termasuk nanti amal-amalnya, semangatnya pasti beda. Kalau dia udah mulai masuk, semangatnya akan beda. Kita akan lebih semangat. Kita akan lebih bergairah sholatnya. Kan beda dong. Orang yang sholat tahu tujuannya pengen disayang. Masa orang pengen disayang, pengen bersyukur, pengen ditolong, pengen dapat pahala yang begitu banyak. Masa sholatnya lemes? Masa sholatnya malas-malas? Masa sholatnya gak semangat? Jadi kalau gini udah masuk, pasti akan gairah sholatnya bisa beda. Silakan rasakan nanti. Gairah sholat kita akan berbeda dengan sebelumnya. Kita akan lebih semangat. Kita akan lebih lebih bergairah gitu dalam sholat. Begitu dengar azan, aku pengen begitu Allahu Akbar, aku pengen disayang. Kan cepat. Aku pengen bersyukur. Aku pengen ditolong. Aku pengen mendapat pahala yang. Jadi begitu mendengar azan pun segera deh. Jadi pertama semangat, kedua begitu dengar azan kita akan bersegera. Yang ketiga, insya Allah nanti pelan-pelan dalam sholat kita akan merasakan kenikmatan. Nah di luar sholat pun nanti niat kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hidup kita mulai disayang, banyak nikmat yang akan mulai nanti ditambah, ya kita mulai banyak ditolong oleh Allah dan begitu. Itu akan kita rasakan nanti. Nah, bagaimana manfaat yang lebih dalam lagi? Selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah. Mulai sekarang amalkan. Sudah mulai, udah 2 kita amalkan ya. Kemarin doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita amalkan setiap kita sebelum salam. Setelah tahiyat akhir, nah ini yang baru hadir sekarang, silakan lihat pertemuan sebelumnya. Nah sekarang pengamalan yang kedua adalah mari kita perbaiki paradigma kita, niat kita, tujuan kita, motivasi kita sholat. Kalau sudah benar niatnya, insya Allah
kita akan mendapat kebaikan yang baik dari sholat itu. Mulai sekarang, perbaiki niat kita, perbaiki sholat kita, insya Allah akan memberikan kebaikan yang banyak dalam kehidupan kita. Insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca hamdalah, alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.